larangannya antara lain eh, tidak boleh mengadakan bersalaman. Itu tidak boleh mengadakan bersalaman. Kemudian juga hindari saling mengunjungi rumah itu ya, biar silaturahminya via medsos saja ya. Itu larangannya, maksudnya untuk menghindari sentuhan-sentuhan gitu. Terus protokol pelaksanaan juga masalah jarak harus sudah diatur dulu oleh panitia dengan ketat. Kemudian harus pakai masker. Yang nggak pakai masker suruh pulang lagi. Nggak bisa ikut sholat id Pak. Itu ya, pulang aja, di rumah aja ya. Kemudian juga diharapkan sandal ya, sandal itu dikeresekan bawa aja ke masjid, ke lapangan. Maksudnya supaya tidak berkumpul di satu tempat kemudian nanti ketika memakai berkerumun. Jadi bawa saja. Toh di masjid juga kan itu ada jarak-jarak di sampingnya untuk sendal dikeresek. Ini persis sama dengan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begitu. Jadi sendal itu kan biasa dibawa. Bahkan ketika sholat juga dikalungkan. Nggak apa-apa itu Pak? Ya nggak apa-apa, asal suci kan. Oh iya. Itu asal suci, nggak apa-apa. Yang penting si kemasan itunya suci juga ya, bungkusnya. Iya betul gitu ya. Nah untuk Syiarul Islam juga itu bisa melaksanakan ya, bahkan disiapkan sampai ke jalan ini untuk menjaga jarak gitu. Berarti di dalam juga tidak akan terlalu padat mungkin itu. Iya gitu. Jadi kan jarak itu. Nah dengan disebarkan ke masjid-masjid atau musola-musola di lingkungan di RT, diharapkan tidak tidak sejumlah biasanya. Iya. Gitu. Karena kan kalau biasanya taruhlah 1.000 yang datang dengan jarak begitu, nah dengan jarak begitu kan paling masuk mungkin 500 gitu. Nah kalau yang datangnya 1.000 lagi tentunya membludak gitu. Nah itu ya. Berarti ada tetap standar COVID dilakukan juga ya Pak? Iya dilakukan, itu harus ketat. Nah justru besok hari Jumat ya itu juga kan boleh Jumatan, silahkan dilaksanakan. Polanya hitung-hitung uji coba pola sholat id. Pak itu masuk syarat sah sholat berjamaah nggak sih Pak? Gimana? Kalau berjarakan gitu? Jarak. Ya. Jarak itu ya merapatkan kan itu tidak masuk pada rukun kan. Tapi memang kalau dalam keadaan normal biasanya imam itu menyuruh luruskan, rapatkan, sawu sufu vakum kan, rapatkan dan luruskan saf ya. Tapi dalam keadaan darurat begini ya gitu, jangankan yang sifatnya sunnah, yang sifatnya dilarang saja ketika darurat itu bisa jadi boleh. Contohnya makan bangke haram halal? Haram kan. Nah ketika tidak ada makanan apapun, kita berada di satu kawasan tidak ada makanan apapun kecuali hanya ada bangkai begitu ya, halal untuk yang kelaparan saat itu. Tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan ini saja seketika mungkin ya. Kalau lebih dari itu tidak boleh ya. Jadi kalau umpamanya tuh kok bangkai ini enak ya, teruskan. Nah yang teruskannya ini yang haramnya gitu. Itu dalam kaidah usul fikih yang menetapkan hukum namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang ya. Apalagi kalau masalah jarak kan gitu. Ya ini keadaan darurat itu. Jadi tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa gitu, tidak masalah ya. Ini darurat. Kecuali kalau orang yang merasa tidak ada darurat ya nggak akan ketemu begitu ya. Itu ya. Makasih Pak ya. Untuk pelaksanaan Idul Fitri gimana Pak di Kuningan Pak? Apakah kayak Jumatan sebelumnya atau gimana Pak? Nah, tentang Idul Fitri tadi kita sudah mengikuti rapat koordinasi ya dengan Pak
Bupati, Pak Kapolres, Dandim, dan pimpinan daerah yang lainnya, juga Ormas, kita dari MUI, juga dari IDI ya. Nah, kemudian disampaikan tentang kondisi situasi Kuningan ya. Disampaikan Kuningan itu kan statusnya kuning ya. Jadi statusnya kuning, kalau kuning ini kan bagus tidak, jelek pun tidak. Nah itu, tapi nanti keputusan ada di pihak daerah untuk menentukan desa-desa ya. Nah kemudian kita nyampaikan dari MUI bahwa untuk menetapkan boleh tidaknya ini harus dilihat dari berbagai aspek. Jadi pertama MUI punya fatwa ya, fatwa ini jadi acuannya. Fatwa jadi acuannya, di situ ada alternatif itu pertama fatwa. Kemudian harus dilihat juga dari berbagai aspek, tidak dari status saja. Oke lah kalau dari status yang sudah merah itu sudah jadi di close saja ya, itu yang sudah jelas-jelas merah sebab ini berbahaya sekali. Nah adapun yang lainnya lihat dari sosial ya, dari sosial gimana ini masyarakatnya bisa disiplin enggak, selama ini bagaimana ya. Ternyata berdasarkan informasi mengikuti disiplin atau aturan PSBB, masyarakat Kuningan terus meningkat, bisa mengikuti, bisa mentaati, mematuhi begitu. Walaupun di awal-awal mungkin agak kaget, tapi berikutnya ya dengan ketegasan dari Pak Bupati ya. Jadi Pak Bupati itu ya cerdas, tegas, tapi juga bijak. Nah itu ya, jadi antara tiga ini harus ada dari seorang pemimpin. Nah, dari sosial seperti begitu, jadi ada kemajuan. Kemudian dari aspek medis juga ya, dari aspek medis bagaimana disiplin tidak, umpamanya masalah masker, terus masalah yang 14 hari itu apa namanya? Karantina ya, karantina diikuti enggak gitu. Lalu dari aspek psikologis ya, ini jangan sampai mengeluarkan keputusan yang kira-kira akan membuat masyarakat down ya, sebab sekarang ini masyarakat sangat berharap ada keputusan yang bisa menggembirakan mereka itu. Kalau tertekan terus kan ini nanti jadi masalah, daya imunitasnya jadi menurun ya itu. Jadi harus membuat satu keputusan yang bisa menggembirakan mereka, tentunya dengan syarat-syarat yang harus diikuti. Itu dari psikologis. Kemudian dari spiritual juga. Nah dari spiritual ini juga harus diingat bahwa virus ini juga adalah makhluk Allah kan. Dalam Al-Quran At-Taghabun kalau tidak salah ayat 11, Allah menyatakan ya, apapun yang menimpa kepadamu dari satu musibah itu atas izin Allah. Jadi atas izin Allah. Nah, ada yang menganalogkan virus ini sebagai anjing ya, anjing helder, sebutlah anjing helder. Nah, kalau kita ada anjing helder di luar, kalau kita keluar diserang. Nah, apakah anjingnya yang dilawan atau bagaimana? Panggil saja pemiliknya. Panggil pemiliknya pasti nurut. Maka virus juga begitu. Ya. Ini makhluk Allah, panggil saja Allahnya. Kita berdoa, ya. Maka nanti Allah sebagai pemiliknya, penciptanya akan memanggil virus itu sehingga tidak ada lagi menyerang kita. Nah itu, jadi spiritual ini penting sekali, apalagi di bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa. Doa akan dikabulkan, tobat akan diterima, minta ampun insya Allah diampuni oleh Allah. Ya, itu doa-doa orang yang berdoa di bulan Ramadan sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, ya keputusan harus dilihat dari semua aspek ini. Ya, maka kesepakatan semua ya
untuk Idul Fitri boleh dilaksanakan di desa-desa selain yang sudah dinyatakan merah itu. Ya, Desa apa aja itu Pak? gimana? Desa apa aja Pak? Kata saya itu pokoknya munte merah-merah teuing mah itunya, atau dibuka baik gitu ya. Itu yang sudah dikeluarkan suratnya itu desa Cikaso. Jadi Cikaso tidak boleh melaksanakan Idul Fitri berjamaah di masjid maupun di lapangan. Semua di rumah. Ya. Yang lainnya boleh melaksanakan ya. Boleh melaksanakan dengan syarat. Pertama pelaksanaan tidak terpusat di satu titik. Artinya tidak di satu masjid. Jadi RT-RT atau langgar-langgar silakan mengadakan sehingga tersebar di lingkungannya masing-masing. Itu. Kemudian jarak juga diatur, hindari sentuhan-sentuhan gitu. Nah, begitu. Lalu anak-anak di bawah 5 tahun itu tidak boleh dibawa. Kalau yang sudah kan sampai bayi juga ada yang dibawa, nangis segala macam ya. Sekarang tidak boleh. Itu. Kemudian untuk perempuan, yaitu mah dianjurkan sebaiknya tidak gitu. Tapi bukan larangan, bukan ya gitu. Kecuali anak-anak tadi itu anak-anak di bawah 5 tahun itu dihindari. Itu kan Pak, berarti kalau pelaksanaan kalau yang mau melaksanakan di rumah boleh ya, boleh. Pelaksanaannya sama dengan Idul Fitri biasa ya. Jadi sholat 2 rakaat, usolli sunnatal di Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala ya. Gitu. Lalu setelah sholat sunnahnya ada khutbah. Kalau tidak pun nggak apa-apa. Jadi kalau di satu rumah itu ada 1 orang berarti sendirian. Ya tentunya nggak ada khutbah kan. Kalau khutbah nggak khutbahi siapa gitu. Terus 2 orang bisa ya, silakan kalau mau khutbah bisa ya gitu. Kalau tidak nggak apa-apa. Berarti khutbah mah syarat itu sunat. Oh sunat. Kalau sholat lewat TV gitu, kita nonton di TV. Oh nggak bisa ya. Jadi bermakmum ke TV ya. Oh nggak bisa, itu kan nggak tahu imamnya ada di mana ya gitu. Jadi harus dalam satu area gitu. Terus kalau 4 orang bisa itu ya gitu. Oh minimal 4 orang untuk sholat gitu. Sholat berjamaah gitu, maksudnya di rumah ya. Ya maksudnya nanti ada seorang khotibnya gitu. Tapi kalau tidak ada khutbah pun karena tidak ada yang mampu berkhutbah ya nggak masalah gitu. Jadi sholat aja. Usolli sunatan li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala ya. Takbiratul ihramnya yang pertama, rakaat pertama itu 7 kan. Rakaat kedua 5 takbiratul ihram. Sudah selesai kan. Jadi tidak sulit sebetulnya. Dan pelaksanaan yang berjamaah pun di masjid atau di lapangan dianjurkan khutbahnya singkat. Ya kayak kultum lah atau kulsep, kuliah 10 menit gitu. Asal jangan kutil saja, kuliah 3 menit gitu. Dan sambutan bupati pun insya Allah singkat gitu. Itu intinya. Ada lagi. Siap. Makasih Pak.